Baiklah, perkenalkan nama saya Silviana Yani dengan NIM 23231084 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Yang mana pembahasannya yang pertama yaitu organ reproduksi berikut fungsinya. Yang kedua, proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Yang ketiga, proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Keempat, perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi pada wanita. Di sini juga ada organ luar dan dalamnya. Kita akan membahas organ luar terlebih dahulu. Di organ luar terdapat vulva dan labium. Vulva ini merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva ini terdapat saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Selanjutnya labium. Labium itu ada dua, yaitu labium mayora dan labium minora. Kalau labium mayora itu terletak di bagian luar, sedangkan minora itu di bagian dalam. Selanjutnya organ dalam. Organ dalam ini terdapat yang pertama yaitu vagina. Vagina itu berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim dan menerima penis saat kopulasi. Nah, di vagina ini terdapat kelenjar Bartholin yang menghasilkan lendir. Selanjutnya, uterus atau rahim. Rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya itu oviduk atau tuba Fallopi berfungsi untuk tempat pembuahan atau fertilisasi. Yang terakhir itu ada ovarium sebagai penghasil sel telur. Selanjutnya yaitu proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Nah, menstruasi ini adalah proses peluruhan lapisan endometrium rahim ketika tidak terjadi pembuahan. Kita akan membahas siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini pada umumnya siklus menstruasi wanita terjadi 28 hari. Pengeluaran darah atau menstruasi sendiri terjadi selama 3-7 hari. Materi selanjutnya, proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Fase-fasenya yaitu ada fase menstruasi, fase folikel, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, fase menstruasi ini terjadi selama 2-7 hari. Pada fase ini lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa berkisar antara 30-40 ml selama 3 hari pertama. Darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak pada masa ini. Wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian pinggul, perut, dan punggung. Kondisi ini biasanya dipicu oleh kontraksi rahim yang terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi. Fase kedua yaitu fase folikuler. Fase folikuler merupakan salah satu fase menstruasi yang terjadi ketika ovarium membentuk folikel berisi sel telur yang belum matang. Folikel tersebut dapat berkembang serta merangsang pembelahan pada lapisan endometrium. Umumnya fase folikuler terjadi saat
sejak hari pertama menstruasi dan dapat berlangsung selama 11-27 hari. Selanjutnya yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi atau masa subur adalah fase ketika ovarium indung telur melepaskan sel telur yang matang. Sel telur tersebut siap dibuahi oleh sperma di saluran tuba Fallopi. Namun, jika tidak dibuahi, sel telur tersebut akan melebur dalam waktu 24 jam. Setelah akhirnya fase ovulasi yang ditandai dengan keluarnya lendir serviks dari vagina, fase ovulasi ini biasanya terjadi pada hari ke-12 hingga 14 dari siklus menstruasi. Selanjutnya, fase luteal. Pada fase luteal ini, telur akan berubah menjadi korpus luteum yang dapat melepaskan hormon reproduksi. Hormon tersebut dapat memicu terjadinya penebalan dinding rahim. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum tersebut akan menyusut dan diserap kembali oleh rahim dan menyebabkan penurunan kadar hormon reproduksi sehingga memicu peluruan dinding rahim. Fase luteal biasanya berlangsung selama 11-17 hari dan kerap menimbulkan gejala premenstrual syndrome atau PMS. Nah, hormon-hormon apa saja sih yang terlibat di menstruasi ini? Yang pertama yaitu ada hormon FSH. Hormon FSH ini berfungsi untuk merangsang pembentukan folikel, the growth, dan untuk memacu pembentukan estrogen. Yang kedua yaitu ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan menghambat produksi FSH. Yang ketiga ada hormon LH yang berfungsi untuk merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Selanjutnya yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk memacu pembentukan endometrium sehingga siap untuk implantasi embrio dan menghambat produksi FSH dan LH. Materi selanjutnya yaitu ada proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Fertilisasi itu apa ya? Fertilisasi itu adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Tempat terjadi fertilisasi adalah di tuba Fallopi. Nah, di sini ada tahap fertilisasi. Proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan sel secara berulang. Zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, sampai membentuk morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula 5 hari setelah fertilisasi. Blastula akan menempel pada endometrium. Penempelan blastula pada endometrium ini disebut implantasi. Implantasi inilah yang menyebabkan terjadinya gestasi atau kehamilan. Hormon-hormon yang terlibat pada proses fertilisasi ini ada yang pertama yaitu estrogen yang berfungsi untuk mempromosikan pertumbuhan lapisan endometrium selama fase folikular. Yang kedua yaitu ada progesteron mempertahankan lapisan endometrium setelah ovulasi. Jika tidak ada pembuahan, kadar progesteron menurun menyebabkan lapisan ini meluruh. Yang ketiga yaitu ada
FSH atau Follic Stimulating atau hormon. Mengatur pematangan folikel di ovarium. LH atau luteinizing hormon memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Materi selanjutnya yaitu ada perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Perkembangan janin saat gestasi atau kehamilan saat usia kehamilan 0 hingga 12 minggu terjadi awal pembentukan organ-organ tubuh janin. Periode 3 bulan pertama ini disebut trimester pertama. Saat kehamilan berusia 12-28 minggu, organ-organ tubuh janin telah terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna. Periode 3 bulan kedua ini disebut trimester kedua. Dan ketiga kehamilan berusia 28-42 minggu terjadi penyempurnaan organ tubuh janin. Periode 3 bulan terakhir ini disebut trimester ketiga. Pada usia kehamilan 16 minggu, di dalam rahim ibu terbentuk plasenta yang dilengkapi tali pusar. Tali pusar ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah janin. Saat terjadi pembuahan hingga usia kehamilan menginjak hari ke-70, embrio melepaskan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat hingga sekitar hari ke-7 dan menurun selama sisa kehamilan. Sisa kehamilan. Hormon HCG di ovarium ini berguna untuk mempertahankan korpus luteum sehingga korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Hanya sampai situ pembahasan materi saya. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.